sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Justini Septiana. Yang terhormat Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Justini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 beserta jajarannya. Yang saya hormati para narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Lutfi Zenfuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan semangat sehat. Yang saya hormati Bapak Iwan Setiawan, selaku Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal beserta jajarannya, para pelaku industri pasar modal dengan berbagai bisnis model, inovasi keuangan digital. Dengan semakin berkembangnya digitalisasi di industri pasar modal yang mendorong semakin berkembangnya digitalisasi di industri pasar modal, mendorong peningkatan kecepatan dan kompleksitas transaksi di dalamnya. Maka efektivitas dan efisiensi proses perizinan, pelaporan, dan pengawasan terhadap industri pasar modal juga memerlukan terobosan. Yang saya hormati, terima kasih atas keynote speech yang disampaikan terkait dengan latar belakang dikeluarkannya POJK nomor 22 tahun 2021. Yang tadi juga setelah disampaikan, keynote speech-nya sangat menggugah kami, Bu. Itu menjadi tantangan bagi kami untuk terus berkembang, memperdalam ilmu-ilmu kami, sehingga kami dapat terus mengikuti perkembangan yang ada di pasar modal kita. Sebagai penghargaan kami, Bu, mohon agar cindera mata yang kami sampaikan melalui virtual ini dapat diterima dengan terlebih dahulu oleh Ibu dengan ucapan terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang selama ini diberikan kepada kami HKHPM. Terima kasih Pak Iwan. Langsung saja memulai, ada 4 pembicara, dimulai dengan Pak Lutfi. Nah, untuk Pak Lutfi kebetulan beliau ada acara lain setelah pemaparan, jadi Q&A-nya kita lakukan langsung untuk Bapak dan Ibu. Mungkin bisa sambil jalan di chat, nanti kita bisa langsung tanyakan sesaat. Terima kasih Pak Nathaniel. Mohon izin sharing slide-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa terdengar suaranya Bapak Ibu? Beberapa hal. Pertama, latar belakangnya apa, urgensinya mengapa, kemudian secara yuridis seperti apa, dan kemudian nanti terakhir adalah pokok-pokok yang kita atur dalam POJK nomor 22 tentang MTS ini. Judulnya panjang ya, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham. Ini judul peraturannya launching, sulit kita mungkinkan di pasar modal, khusus di pasar modal ya, untuk apa? Menerbitkan saham, di mana satu saham itu memberikan hak suara lebih dari satu hak suara. Ya. Tadi Bu Justini sudah sampaikan bahwa ini juga nggak selamanya, ya, karena kita juga perlu perhatikan nasib atau kepentingan dari para pemegang saham publik yang dia nantinya akan pegang hak saham biasa dengan satu hak suara. Ya. Ini Pak Lutfi yang saya hormati, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya Pak, sangat jelas dan gampang sekali atas hal-hal yang diatur dalam dan terkait dengan POJK nomor 22 tahun 2021 Pak. Sebagai penghargaan, atas terima kasih kami, mohon agar cindera mata yang kami sampaikan melalui virtual terlebih dahulu dapat diterima. Terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian, anggota dan pengurus HKHPM, Mbak. Terima kasih sekali. Dan pengurus HKHPM, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bursa Efek Indonesia. Saya akan mulai beberapa hal terkait dengan dampak peraturan OJK yang tadi sudah kita bicarakan. Next please. Ada 4 hal yang akan kami sampaikan tentunya sebelum masuk ke inti dari impact POJK dan peraturan proteksi terhadap investor, kita taruh di papannya sendiri dan kita monitor sehingga publik tahu bahwa kalau ingin membeli atau berinvestasi ini ada di papan khusus loh, di papan watchlist gitu ya. Nah, apapun keputusan investasinya sudah dengan sadar dan tahu, dan kita sudah kasih sinyal
market signaling sudah kita keluarkan dari bursa. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kami implikasi penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multiple. Memang ini sesuatu yang baru karena selama ini kita hanya mengenal one share. Tujuan dan judul ini, maka kami mau tidak mau harus melihat ketentuan yang dimuat dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, ya tentunya dengan peraturan baru yang telah diperbarui dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang satu saham satu suara itu berapa? Apakah boleh di dalam suatu emiten itu nanti mengeluarkan sampai ada ketentuan yang mengatakan sampai 90% itu mereka mengeluarkan saham dengan multiple quote. Baik. Slide pertama, jadi ini menggambarkan tadi latar belakang yang sudah disampaikan juga bahwa memang POJK 22 tahun 2021 ini adalah lex spesialis dari Undang-Undang PT, dan ini memang kita bisa berdiskusi panjang. Di sini ada seperti tadi disampaikan oleh Bu Ratna, di sini juga ada Prof. Nindyo, ada Pak Indra Sapitri, sudah mempunyai 89,5%. Nah, ini modifikasi ini tentunya nanti perlu diperhatikan ya, khususnya nanti baik notaris maupun juga konsultan hukum yang biasanya diminta untuk membantu pelaksanaan RUPS, dan juga nanti BAE dan tentunya KSEI sebagai penyedia di RUPS. Demikian Pak Nathanael dari saya, mohon maaf kalau mungkin mengambil porsi waktu, semoga ini ada manfaatnya dan jadi bahan. Pak Nyoman, terima kasih banyak atas nama kami saya ucapkan. Terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas terkait dengan implikasi dari POJK 22 tahun 2021 terhadap peraturan bursa di nomor 1A, dan juga insight-nya tadi terkait perkembangan di pasar ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Nah, sebagai penghargaan kita sampaikan cindera mata yang pertama ini kita sampaikan secara virtual dahulu Pak. Mohon dapat diterima Pak Nyoman. Terima kasih Pak Iwan, Bapak dan Ibu. Terima kasih dari HKPM. Terima kasih atas pemaparan dan sharing yang diberikan oleh Ibu tadi terkait dengan ketentuan Undang-Undang PT kita dalam konteks dan terkait dengan POJK nomor 22 tahun 2021. Sebagai penghargaan, izinkan saya untuk menyerahkan cindera mata kami secara virtual terlebih dahulu kepada Ibu, dan mohon agar dapat diterima Ibu. Terima kasih Pak Iwan. Wanita, Pak Oli yang saya hormati, terima kasih sekali tadi atas sharingnya, pemaparannya, yang juga saya lihat pemaparan itu ada implikasinya, baik implikasi maupun aplikasi terhadap PT-PT kita yang akan menjadi suatu perusahaan terbuka, baik dari sisi anggaran dasar, aksi korporasi, dan sebagainya. Untuk itu, sebagai penghargaan, izinkan saya menyampaikan cindera mata secara virtual terlebih dahulu kepada Bapak. Mohon untuk dapat diterima Pak Aulia. Terima kasih Pak Iwan atas apresiasinya, dan saya juga rekan Niel, terima kasih yang banyak atas kesediaannya untuk menjadi moderator dan membawakan acara dengan sangat baik. Dan sebagai penghargaan, saya serahkan juga cindera mata secara virtual terlebih dahulu kepada rekan Nayat. Terima kasih Pak Iwan dan teman-teman panitia pengurus dan panelis semua. Terima kasih. Terima kasih banyak kami sampaikan kembali kepada seluruh narasumber, moderator, serta Bapak Ibu para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir, sampai siang hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.